Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kalkulus diferensial atau turunan fungsi. Materi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu limit fungsi. Jadi materi limit fungsi adalah prasyarat untuk memahami bab turunan fungsi. Mari kita lihat kompetensi dasar yang akan dicapai setelah mempelajari materi ini. Untuk aspek pengetahuan yaitu menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi limit fungsi atau sifat-sifat turunan fungsi serta penerapannya. Sedangkan aspek keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Peta konsepnya, kalkulus diferensial atau turunan fungsi itu akan mempelajari 3 bagian. Yang pertama turunan fungsi baik aljabar maupun trigonometri. Video yang pertama ini khusus membahas yang turunan fungsi aljabar. Nanti yang fungsi trigonometri di bagian terakhir, bagian yang keempat. Sedangkan bagian yang kedua tentang tafsiran geometris atau fungsi naik dan turun serta titik dan nilai stasioner. Dan bagian yang ketiga aplikasi turunan atau penerapannya dari nilai maksimum minimum, kecepatan percepatan, model ekonomi, dan lain-lain. Kita mulai yang pertama, definisi turunan fungsi. Secara matematis, kalau ada suatu fungsi f(x), maka turunannya disimbolkan dengan f aksen x, yaitu limit h mendekati 0 dari f(x) plus h dikurangi f(x) per h. Contohnya, kalau ada fungsi 2x kuadrat min 5x plus 4, maka ini variabelnya x. Kalau kita ganti variabelnya x plus h, x-nya diganti x plus h seperti ini, maka diuraikan x plus h kuadrat, jadi x kuadrat plus 2x h plus h kuadrat, nanti dikali 2, yang tengah ini min 5x min 5h plus 4. Jadi setelah ini dimasukkan, nanti ketemunya panjang seperti ini. Kemudian masuk ke definisi f aksen x-nya tadi, limit h mendekati fx plus h dikurangi fx dibagi h. Masuk yang fx plus h ini, yang tadi sudah dihitung. Kemudian dikurangi yang fx ini yang paling atas, awal tadi, dibagi h. Nanti setelah ini yang sama dikurangi, 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat, 0. Ya. Kemudian min 5x, min 5x jadi 0. Maka nanti tinggal 4xh plus 2h kuadrat min 5h. Yang 4 ini juga 0. Maka 4xh dibagi h jadi 4x. 2h kuadrat dibagi h jadi 2h. Min 5h dibagi h jadi min 5. Maka ini enggak ada h, tetap 4x. Ini hanya mendekati 0 jadi 0. Min 5 ini tidak ada h, jadi tetap jawabannya 4x min 5. Kemudian rumus turunannya, kalau ada fx sama dengan x pangkat n, f aksen x-nya, n-nya ini turun di depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Jadi x pangkat n jadi n kali x pangkat n min 1. N-nya ini turun di depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Kalau ada konstanta atau koefisien di depannya ini, ya bukan konstanta tapi koefisien, maka dikali. Ya, n kali a. X, n-nya tetap pangkat min 1. Kemudian kalau x-nya bentuk fungsi, yaitu fungsi dalam variabel x, maka nanti setelah n kali ux pangkatnya dikurangi 1, masih dikali lagi turunannya dari ux. Seperti ini. Kita lihat sifat-sifat turunan fungsi. Jika k suatu konstanta, u fungsi dalam variabel x, v juga fungsi dalam variabel x, maka sifat-sifatnya seperti ini. Kalau k dikali ux, maka k-nya ini tetap, sedangkan u-nya diturunkan jadi u aksen x. Kalau tambah, masing-masing fungsi diturunkan. Begitu juga kalau kurang. Kalau kali, u kali v jadi u aksen v ditambah u v aksen. Kalau bagi, u aksen v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. Jadi gantian u aksen v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. Ini ada 4 sifat
rumus turunan. Kemudian ada juga aturan rantai dan turunan kedua. Jika Y sama dengan fungsi dalam variabel U, U-nya fungsi dalam variabel X, maka Y sama dengan Fgx. Dengan F dan U adalah fungsi-fungsi yang mempunyai turunan, maka dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Ini adalah aturan rantai. Kemudian jika f aksen x diturunkan lagi terhadap x, akan diperoleh turunan kedua dari fungsi fx terhadap x, ditulis f double aksen x. Atau d kuadrat f dibagi dx kuadrat. Jadi ini rumusnya kalau double seperti ini, turunan kedua. Contoh soal, turunan pertama dari fx sama dengan 2 akar 4x kuadrat plus 3x. Akarnya ini dijadikan pangkat setengah. Kemudian setengah kali 2 kali 4x kuadrat plus 3x. Pangkatnya dikurangi 1, masih dikali turunannya yang di dalam kurung ini 8x plus 3. Ini setengahnya dengan 2 bisa dicoret. Sehingga ini setengah kurangi 1 jadi min setengah. Atau pangkat negatif jadi pangkat positif, pangkat setengah jadi akar seperti ini. Kemudian ada lagi yang bentuk U kali V. U-nya yang di depan, yang 3x kuadrat min 6x, maka U aksennya 6x min 6. Ini 2 kali 3, ini 6. 6x ini turunannya 6, ini min. Kemudian Vx-nya yang di belakang, x pangkat 3 plus 5, diturunkan jadi 3x kuadrat. Maka masuk rumus U aksen V tambah UV aksen, tinggal dimasukkan saja. U aksennya yang 6x min 6, V-nya tadi yang belakang, x pangkat 3 plus 5, kemudian ditambah UV aksen, U-nya yang tetap, sekarang V aksen. Ini dikalikan satu per satu, ya. Depan kali depan jadi seperti ini, ya. Kemudian ini yang belakang kali depan yang merah ini. Kemudian nanti yang 6x kali 5 jadi 30x. Yang min 6 kali 5 jadi min 30. Dan yang belakang ini 3x kuadrat dikali 3x kuadrat jadi 9x pangkat 4. Min 6x dikali 3x kuadrat jadi min 18x pangkat 3. Nanti yang pangkat 4 dioperasikan dengan pangkat 4. Yang pangkat 3 dengan pangkat 3. Ini sudah ada warna yang beda. Hasil terakhirnya ini 15x pangkat 4 min 24x pangkat 3 plus 30x min 30. Contoh yang ketiga, yang bentuk U per V. U-nya yang pembilang, V-nya yang penyebut. U-nya yang x kuadrat min 3x plus 2 diturunkan jadi 2x min 3. V-nya yang bawah, yang penyebut 2x min 5. Ya. Ini diturunkan jadi 2. Kemudian tinggal masuk rumus U aksen dikurangi UV aksen dibagi VE kuadrat. Ini tinggal dioperasikan biasa. Nanti ketemu terakhirnya seperti ini. Kemudian contoh nomor 4. Ini V double aksen, berarti turunan kedua. X-nya nanti variabelnya diganti setengah. Ini kita turunkan 2 kali dulu. Ya. Yang V aksen ini 6x kuadrat min 12x plus 5. Yang turunan kedua 12x min 12. Maka x-nya ini diganti setengah. Ketemunya min 6. Kemudian nomor 5. Nilai x untuk y aksen sama dengan 2 jika y aksen turunan pertama dari y sama dengan akar pangkat 3 dari 5x min 6 pangkat 6. Maka ini diturunkan dulu atau ini diubah dulu. Jadi bentuk pangkat 5x min 6 pangkat 6 per 3 atau pangkat 2. Kemudian y aksennya 2 kali 5x min 6 kali turunannya 5x min 6 adalah 5. Kemudian jadi seperti ini 2 kali 5 10. 10 kali 5x 50x, 10 kali min 6 min 60. Ini baru y aksen. Dari soal diketahui y aksennya 2. Berarti 2 sama dengan 50x min 60. Min 60-nya pindah jadi 62. Maka X-nya 62 dibagi 50 atau disederhanakan 31 per 25. Kemudian latihan soal, silakan soal-soal ini dikerjakan untuk lebih memahami tadi konsep sifat, ya, sehingga bisa terampil menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Ini ada 10.
kemudian 11, 12, 13. Jadi yang nomor 1 ini bentuk cukup banyak diturunkan ya. Nomor 2 ini bentuk U per V tapi yang sederhana. Ini bentuk yang U kali V. Ini yang nomor 4 bentuk U per V. Nomor 5 bentuk pangkat, ini nanti turunkan 5 kali ini jadi 4 terus dikali turunannya ini. Ada yang bentuk akar juga, bentuk U per V ya, dicoba. Kemudian nomor 11, 12, 13 ya. Ini nanti dimasukkan, setelah diturunkan dimasukkan min 1. Ini nanti dibalik, yang dicari X-nya. Kemudian ini dy per dx biasa, nanti dimasukkan X-nya 64. Masih ada lagi nomor 14 dan 15 soal cerita. Silakan dibaca dengan seksama, kemudian dikerjakan sesuai dengan perintah soal. Cukup sekian. Terima kasih, tetap semangat, pantang menyerah, masa depan sukses. Materi berikutnya adalah fungsi naik, fungsi turun, serta titik dan nilai stasioner. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.